Halo, selamat malam. Jumpa lagi sama saya, Queen Silver. Dan tak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga di malam ini, hari ini, teman-temanku semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, panjang umur, dan lancar rezekinya ya. Rezeki yang halal ya. Amin amin ya robbal alamin. Semoga Allah akan selalu memberkahi kita dimanapun kita berada. Malam ini mau itu ya, maksudnya ngintip gimana sih tempat tidurnya TKW. Bilang-bilang katanya TKW itu enak ya, gaji banyak, gaji besar puluhan juta. Gimana tempat tidurnya? Ya, inilah tempat tidur saya. Tempat tidur saya tuh banyak barang-barang. Samping saya ini semuanya juga barang ya, barangnya majikan ya, barang saya, karena memang nggak ada tempat buat naruh baju ya. Jadi kadang ada ya ada baju saya dimana saya bungkusin pakai plastik ya, campur aduk lah pokoknya. Juga ada sepatu apa tas apa gimana, pokoknya campur aduk juga. Di sini juga ada banyak koper ya, banyak koper. Inilah tempat tidur saya ya. Tempat tidur saya tuh pendek sekali, lihatlah. Ini antara tembok, ini antara barang. Inilah tempat tidur saya. Ini bantal ya, cuma di sinilah saya tidur. Saya tuh harus melungker, nggak bisa selonjor ya. Inilah tempat tidur saya. Dan sini adalah jendela ya. Ini kaca, karena kaca kalau malam jadi ditutup biar nggak kelihatan sebelah rumah, jadi pasti ditutup. Karena biasanya ini pakai selambu ya, karena selambunya itu saya karena udah agak sobek-sobek ya, saya lepas, jadi saya ganti kain. Pokoknya kain lah yang ada, kain. Saya juga nggak berani bilang sama sama majikan saya ya, ini namanya kain. Pokoknya saya sebenarnya ada gantungan selambu di atas sana, tapi karena gimana ya, karena selambunya udah robek, jadi saya jepit pakai jepitan. Terus di atasnya saya biasanya pakai jemur baju saya, karena memang tempat saya tuh nggak ada tempat buat jemur baju ya. Kalau di luar itu tempat penuh buat majikan saya, maksudnya khusus pakaian majikan laki sama perempuan saya. Jadi saya sendiri tuh kadang nggak ada tempat buat jemur. Jadi biasanya kalau habis dimasukkan mesin cuci kan nggak terlalu basah banget ya, jadi bisa tak jemur di sini. Yang bekasnya selambu itu ya, bekasnya selambu itu saya gantungkan gitu, karena sudah nggak ada air yang menetes, iya kan. Jadi saya jemurnya pasti ada di sini, karena di sini emang jendela ya, ini emang jendela kaca, jadi biar nggak kelihatan sama yang sebelah sana. Ya, disinilah tempat tidur aku ya. Tempat tidur aku itu nggak terlalu panjang ya. Lihatlah, disinilah tempat tidur aku. Ini bantal. Ini ada bantal. Disinilah, ini bantal. Kenapa saya tutup gini? Biasanya sebelum tidur ininya harus ditutup dulu biar nggak kotor ya. Terus ini pakai selimut saya. Kalau karena apa? Sekarang lagi nggak musim dingin, jadi selimutnya agak tipis. Ya, disinilah tempat tidur saya. Tidur saya tuh meluker. Lihatlah berapa kilan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kepalanya. 5 jengkal tangan. Di sini banyak barang. Karena gimana ya? Namanya juga rumah Hongkong, rumahnya orang Hongkong terlalu kecil, terlalu sempit. Jadi ini juga dikasih barang ya, tempat barang, karena memang di Hongkong tuh nggak ada tempat kamar khusus kayak gudang gitu ya, menaruh barang-barang tuh nggak ada ya. Disinilah tempatnya. Ini baju saya yang maksudnya yang udah dicuci bersih, jadinya naruhnya di sini dibungkus plastik biar
nggak kotor. Kadang ada baju yang saya taruh di belakang pintu, itu udah, maksudnya baju sedikit baju yang boleh digastok ya. Sinilah, lihatlah, inilah tempat tidur saya. Itu kadang baju kotor yang nggak ada tempatnya ya, pokoknya gimana ya, nggak ada tempat buat naruh baju atau barang saya. Jadi inilah tempat tidur TKW ya. Tapi nggak apa, disyukuri, yang penting masih ada tempat buat tidur. Ya sinilah, ini juga barang, ini koper-koper, ini koper-koper ditaruh di situ. Ini semuanya barang. Jadi tempatnya emang sempit ya, tempatnya sempit. Jadi ya beruntunglah, maksudnya bersyukurlah masih ada tempat buat tidur gitu aja. Lihatlah, ini kaca jendela saya, itu juga masih banyak ya orang yang sebelah sana itu kelihatan lampunya, itu juga masih belum tidur, padahal ini sudah malam ya, tapi juga belum tidur. Makanya saya nyari kain buat nutup ini ya, biar nggak kelihatan di sebelah sana ya. Beginilah tempat tidur saya, tapi saya masih bisa bersyukur masih ada tempat tidur buat saya. Karena dulu di saat saya ikut majikan saya yang pertama itu nggak ada tempat tidur ya, saya tidurnya di lantai karena memang banyak orang ya, banyak orang di rumah itu, banyak orang, kamarnya cuma 3 tapi banyak orangnya 8, 9 sama saya, 9 sama saya. Jadi gimana ya, di Hongkong itu kamar rumahnya tuh terlalu kecil ya, paling berapa meter gitu. Jadi kadang kalau banyak orang itu 3 kamar itu udah sempit banget ya. Karena dulu majikan saya yang pertama itu ya, apa ya namanya juga, banyak orang, ada nenek, ada susu yang belum nikah, otomatis kan kamarnya sendiri. Terus ada majikan laki perempuan, otomatis kan satu kamar sendiri. Terus ada nenek sama 2 cewek-cewek itu, 2 cewek-cewek anaknya majikan itu. Jadi satu kamar buat susu, satu kamar buat majikan laki perempuan, yang satu kamar buat 4 orang. 4 orang tuh gimana tidurnya ya, gimana tidurnya. Kalau nenek pasti di bawah sama cucunya yang masih kecil, karena tempat tidurnya tingkat 2, ada bertingkat itu. Yang atas buat cucunya yang udah besar, yang udah kelas SMP, yang bawah nenek sama cucunya yang masih kelas SD. Terus saya tidurnya di mana? Saya tidurnya di lantai. Saya tidurnya di lantai, namanya juga sempit ya, kamarnya sempit. Jadi saya tidur tuh di jalan. Di jalan tuh maksudnya gimana? Di jalan tuh gimana ya? Maksudnya dia kan di tempat tidur tuh, saya di jalan. Di jalan tuh biasanya kalau dia mau ke kamar mandi tuh pasti melewati kaki saya. Kalau saya kepalanya dekat tempat tidur itu tadi, tapi kaki di jalan. Jadi kalau nenek cucunya itu mau ke kamar mandi pasti melewati kaki saya. Kalau nenek sama cucunya tuh mau ke kamar mandi ya, pasti melangkahi kaki saya. Karena saya di sini, sedangkan ini tempat tidur ya. Sini tempat tidur, jadi kepala saya tuh deket tempat tidurnya itu, yang tingkat itu yang ditempati nenek sama cucunya itu. Terus kaki saya di sini. Sedangkan kalau mau jalan ke kamar mandi lewat sini, otomatis kaki saya yang dilangkahi gini. Ya kadang namanya juga malam ya, orang kadang keburu mau ke kamar mandi, kadang kaki saya kadang tuh sering kadang diinjek kaki gitu. Gimana lagi ya, namanya juga kitanya nggak bisa berontak, namanya juga kita di sini mengadu nasib dapat majikan apa, itu adalah resiko kita ya. Yang penting dianya majikannya baik. Kadang juga banyak teman-teman tuh yang tidur di dapur ya, banyak sekali. Kadang nasib-nasib teman kita itu
tak sebaik kita. Kadang tidur di dapur, kalau waktunya orang di dapur ngambil air itu juga berisik gimana. Pokoknya ya gimana ya, namanya di sini tujuan kita merubah nasib, tapi di sini pun juga harus kita mengadu nasib ya. Nasib kita baik apa enggak ya, dapat majikan baik apa enggak gitu, ada buat kamar buat tidur apa enggak. Itu banyaklah resiko para TKW itu. Kadang juga ada yang tidur di gudang, kadang ada yang tidur di gudang tapi yang paling atas, di atasnya barang-barang, itu juga ada lah. Namanya juga Hongkong memang tempatnya sangat sempit sekali, rumahnya kecil lah, maksudnya ukuran kecil. Kecuali ada ya banyak sih yang majikannya kaya, kadang punya apa tuh ya, PRT-nya 2 apa itu termasuk rumahnya sudah besar ya, mewah. Kalau waktu itu kadang malah, pokoknya tergantung majikannya ya. Majikannya kalau rumahnya besar ya dapat kamar sendiri ya, fasilitas sendiri, itu lain lagi ya. Tapi namanya kita di sini mengadu nasib apapun kita harus syukuri dan terima. Ya beginilah tempat tidur saya ya, lihatlah tangan ini aja. Jadi saya tidurnya tuh begini ya, terus selimutan pakai selimut ini begini ya. Beginilah cara tidur saya tiap hari. Jadi tidurnya melungker, nggak bisa selonjor. Kalau mau selonjor, kaki harus di atasnya barang-barang ini. Kadang saya tuh sering ya, kadang sampai kaki itu kram, kadang sampai jatuh. Namanya juga tempat tidurnya kecil ya. Tempat tidur ini kecil, cuma berapa meter ya, paling satu meter lebih sedikit ya. Ini paling tempat tidurnya cuma 1 meter lebih sedikit aja. Jadi kadang kalau gerak, kadang kaki itu jatuh ke bawah, terus akhirnya mau diangkat itu udah kaku, jadinya udah kayak keran gitu ya. Ini ya, inilah tempat tidurnya TKW. Jangan dikira apa ya, gaji besar tempat tidurnya pasti bagus. Ya beginilah cerita seorang TKW ya. Memang gaji di sini memang kayaknya bagi orang Indo ya mengagumi karena cari uang seperti kita yang pendidikannya nggak seberapa tinggi. Jadi menjadi TKW itu adalah harapan kita untuk merubah nasib buat keluarganya yang ada di Indo, yang ada di rumah, merubah nasib gitu. Tapi kalau dengan gaji segitu, bagi kita bersyukur banget ya, bagi kita bersyukur banget. Itu adalah impian kita untuk merubah nasib di desa, merubah nasib di desa. Tapi di sini juga resikonya juga banyak. Dapat majikan baik enggaknya itu adalah juga nasib kita. Begitulah, dapat kadang banyak majikan yang nggak ngasih apa ya, nggak ngasih makan maksudnya sama ART-nya. Kadang juga ada yang dikasih cuma 2 kali sehari, cuma dikasih dua kali makan, itu juga ada. Itu memang udah menjadi resiko kita sebagai TKW ya. Oke. Terima kasih sama sobatku semua dimanapun berada yang telah menonton video saya ini ya. Moga video saya ini bermanfaat buat teman-temanku semua dimanapun berada. Apapun, karena cerita seorang TKW kalau diceritain tuh banyak sekali ya, curahan hati yang gimana ya, yang terpendam di hati. Hanya kita sendiri yang bisa merasakan ya, hanya kita yang bisa merasakan, dan gimana ya, yang bisa menghibur hati kita sendiri. Walaupun gimana ya, kadang kitanya juga capek, kadang ya gimana, kerja dimarahi majikan apa gimana tuh, hanya kitanya sendiri yang bisa menghibur diri kita sendiri. Siapapun nggak bisa membantu ya. Makanya banyak teman-teman kadang bisa berlibur itu pokoknya cuma ingin gimana ya, cumanya penat, untuk menghilangkan penat di rumah selama bekerja. Kadang 1 minggu dapat libur 1 kali, kadang ada yang dikasih tiap minggu libur. Itu
bahagia dan bersyukur ya, bisa menghilangkan penat di hati dan pikiran ya, bisa membahagiakan diri sendiri. Karena memang resikonya TKW itu apapun, nggak mungkin kan kita dikit-dikit cerita ke keluarga, dikit-dikit apa begini, kasihan, kayaknya terlalu membebani gitu ya. Oke, ini juga udah malam, saya juga udah mau tidur ya, istirahat. Terima kasih sama sobatku semua dimanapun berada yang telah menonton video saya ini ya. Moga video saya ini bermanfaat buat teman-temanku semua dimanapun berada. Dan saya ucapkan terima kasih pula pada temanku semua dimanapun berada yang telah kasih saya subscribe, like, dan komen ya. Saya tidak bisa memberi apa-apa, saya hanya bisa mendoakan dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada temanku semua dimanapun berada. Tanpa dukungan teman-temanku semua, saya bukanlah apa-apa ya. Saya hanya seorang TKW. Kerja saya adalah ngelap, ngepel, mencuci piring, gosok, ya itulah aktivitas saya. Pokoknya gimana ya, rutinitas hari-hari di rumah ini adalah itulah kerjaan saya. Makanya saya ucapkan terima kasih pada temanku semua dimanapun berada. Dan jangan lupa ya, kasih saya subscribe dan pencet tombol loncengnya agar teman-temanku semua bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Dan saya akhiri vlog saya ini, saya juga mau tidur, udah malam. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke video saya berikutnya ya.